NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan sahabat-sahabatku tercinta ZB Mania dimanapun Anda berada. Selamat menjelang malam alias malam minggu. Namun sebelum kita malam mingguan, kita akan melihat dulu progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Selamat berjumpa dengan Endri Atasiki, sahabat. Ini adalah merupakan pembangunan race control yang sekarang sedang dilakukan pemasangan besi dan juga persiapan pemasangan bagisting untuk lantai 1. Jadi lantai 1 ya sahabat, karena kalau yang di bawah itu katanya lantai dasar. Jadi untuk yang di atas lantai 1. Dan sekarang sedang dalam tahap pengerjaan untuk pemasangan besi dan juga persiapan pemasangan bagisting yang langsung nantinya akan dilakukan pengecoran. Sementara yang kita lihat di sini sudah kita ketahui bahwa ini area yang nantinya akan dijadikan pembangunan pedok yang nanti akan memuat sampai 40 garasi. Bahkan ke belakangnya nanti akan dibangun tempat atau lahan untuk parkir. Dan seperti yang kita lihat di sirkuit ini sepertinya kok ada genangan air. Ya memang betul sekali, karena malam kemarin sahabat sempat diguyur hujan, walaupun intensitasnya tidak cukup besar dan tidak begitu lama sampai berhari-hari ya. Karena memang sistem drainase di sirkuit Mandalika ini sudah berfungsi, walaupun memang belum 100%, jadi kelihatan tidak begitu banyak genangan air karena air dialirkan melalui drainase yang sudah dipasang. Seperti itu ya bosku. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa dengan segala kerendahan hati memohon untuk sahabat semua untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara gampang sekali, tinggal subscribe sahabat semua. Kemudian juga apabila suka, like video ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat di kolom komentar. Namun sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi, terutama di dalam segi cara penyampaiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sahabat yang lebih mengetahui atau lebih berpengalaman di dalam hal sirkuit ya, silakan untuk berbagi ilmu dan untuk menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Ini adalah tikungan yang kedua sahabat yang berbelok ke arah kanan. Tikungan yang kedua dari 17 tikungan yang ada, di mana sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Dan ini di tikungan yang kedua, ketiga hingga tikungan yang kelima sudah dilakukan frame coating untuk area run off-nya ya. Jadi untuk area run off di tikungan kedua, 3, 4 bahkan kelima sudah dilakukan frame coating. Sementara yang kita lihat di sebelah kanan inner line di sini sudah dipasang pagar atau tiang pembatas antara zona dalam sirkuit dengan lintasan. Bahkan sudah ada yang dipasang dengan jaringnya karena sudah berwarna hijau. Namun sebelumnya di sini masih belum dipasang. Tetapi juga di sini masih belum semuanya dipasang untuk ram ya atau kawatnya, karena memang masih kelihatan belum berwarna hijau. Nah seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang kelima, dan kita lihat untuk area curb di sini sudah mulai akan dikerjakan. Sementara di area yang nantinya akan diaspal di bagian area run off-nya dari tikungan yang kedua sudah dilakukan frame coating. Kemudian kita bergeser ke samping kiri sahabat, dan ini adalah merupakan outer line di tikungan kelima menuju tikungannya keenam, di mana di sini masih terfokus untuk pemasangan pipa-pipa optik dan juga pemasangan concrete barrier atau penyempurnaan concrete barrier, dan juga di sebelah kanan di sini untuk penyempurnaan sistem drainase atau penyambungan atau juga disebut dengan bak control untuk mengontrol drainase ketika mengalami gangguan. Sementara di sini
Yang kita lihat adalah pelebaran di bagian sisi kanan outer line, dan juga ini dilakukan pengaspalan nanti ya. Kemudian kita lihat di depan, di pertengahan antara tikungan ke-6 dan ke-7 ada grader yang sedang melakukan pengerjaan di bagian area gravel, yaitu sedang melakukan perataan dan juga penghamparan. Sementara di samping kirinya di bagian outer line sudah berderet dan berjajar konkrit barrier, walaupun memang belum semuanya dipasang. Namun untuk di tikungan yang ke-7 dengan tikungan yang ke-8, di sini sudah dipasang pagar pembatas sehingga sudah melebihi di tunnel yang kedua ya. Dan untuk pemasangan rumput atau penanaman rumputnya pun sudah dilakukan di sini sahabat. Kemudian untuk area tunnel atau di dalam tunnel masih terus dilakukan pengerjaan untuk persiapan pemasangan sistem pompa ya, yang nanti secara otomatis akan menyedot air. Jadi pompa itu nanti akan secara otomatis menyedot air, ketika ada gedangan air maka akan langsung disedot oleh pompa tersebut. Sementara di sebelah kiri di area gravel tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9, penghamparan biotek sudah kelihatan dan sudah mulai dihamparkan oleh kerikil-kerikil halus. Sementara sudah hampir 3 hari di bagian kanan main track ya, terutama di tikungan yang ke-9 di sini sedang dilakukan penanaman rumput. Jadi kita lihat di sini sudah cukup luas penanaman rumputnya, dan apabila kita lihat dari ketinggian seperti ini sahabat, sepertinya itu area rumput sangat sedikit, sangat kecil ya. Padahal itu sangat lebar sekali sahabat. Bayangkan main tracknya saja sudah 15 meter sahabat, sudah kelihatan besar sekali. Tetapi di sebelah kanannya itu lebih besar daripada main track, berarti itu sangat lebar sekali. Namun ketika kita melihat dari ketinggian seperti ini, jadi kelihatannya sangat kecil sekali. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat, di mana di sini sedang melakukan penghamparan untuk biotek, kemudian juga nanti akan dilakukan penghamparan untuk kerikil-kerikil halus sebagai gravel para rider ketika nanti mengalami jatuh atau crash. Sementara di area run off-nya telah kita ketahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita lihat di area gravel sahabat untuk tikungannya ke-10, di mana gravel di tikungannya ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas ya, dan juga gravel yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi rekomendasi buat sahabat semua yang nanti akan melihat gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini, Anda bisa melihat dari bukit ya. Jadi kalau kita menonton dari bukit nanti kita akan bisa melihat 360 derajat ya. Jadi dari tikungan ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga ke tikungan terakhir bisa kita lihat ketika di dalamnya, di dalam sirkuit tidak ada gedung-gedung yang menjulang tinggi. Sementara di sini sahabat untuk area pojok masih tetap dihamparkan biotek, dan untuk pengoneksian drainase sudah selesai rupanya, namun ada satu yang belum ditutup. Kemudian untuk area gravel di sini juga sudah banyak tumpukan-tumpukan kerikil halus, namun belum dilakukan penghamparan atau perataan. Dan kita akan bergeser ke sebelah kanan sahabat untuk bagian main track ya, ataupun juga run off. Di sini kita lihat sangat mulus sekali, dan walaupun malam kemarin diguyur hujan sahabat, karena memang sistem drainasenya sudah berfungsi, walaupun memang belum semuanya sempurna, jadi tidak begitu banyak genangan air yang ada di sirkuit Mandalika. Baik, bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Atasiki ya, atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, dan juga ada 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Baik, lanjut kita ke tikungan ke-12 sahabat, di mana di sini sedang ada pengerjaan untuk pelebaran di bagian inner line sebelah kiri, dan ini adalah merupakan pengaspalan ya. Dan ini adalah merupakan pengaspalan lanjutan yang dilakukan di bagian inner atau outer line di sirkuit MotoGP Mandalika maksud saya. Dan kita lihat di sini untuk pengaspalannya sekarang karena memang tidak begitu lebar, jadi hanya menggunakan satu alat finisher. Jadi biasanya ketika di outer line dan inner line, bahkan di main tracknya menggunakan 2 finisher kiri kanan, namun sekarang kita lihat menggunakan 1 finisher, karena dengan lebar finisher itu pun juga sudah bisa menutup pelebaran yang akan dilakukan ya. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian untuk area gravelnya di sini sudah kelihatan ya, sudah hampir sampai di batas sisi kiri pengaspalan, jadi sudah hampir selesai.
karena memang sebelum dilakukan penghamparan semuanya, jadi agar kelihatan nanti lebih rapi, jadi diutamakan untuk diaspal dulu. Kemudian setelah diaspal baru akan diratakan dan dihamparkan biotek dan juga kerikil halusnya sebagai gravel. Baik sahabat, demikianlah untuk tikungan ke-12 dan kita akan beralih ke tikungan yang ke-13, di mana di tikungan yang ke-13 ini untuk area gravel di depan tetap sudah menumpuk sahabat ya, namun belum juga dihamparkan, sudah beberapa hari, bahkan sudah 4-5 hari ya, bahkan lebih. Dan kita lihat di sini untuk ada Syahrini ya. Jadi ada Syahrini yang maju mundur ya. Benarnya kan ada jargon-jargon tertentu dan maju mundur itu Syahrini katanya ya. Tapi ini bukan Syahrini beneran. Ini sedang melakukan pemadatan di bagian area yang sedang dilakukan pengaspalan atau sudah dilakukan pengaspalan. Namun di sini sahabat, di tikungan yang ke-13 untuk area inner line di sini masih belum terkoneksi karena memang masih ada bangunan. Dan kita lihat di sini masih ada 2 bangunan yang berdiri. Dan menurut kabar ini adalah merupakan bangunan yang sengaja belum dilakukan perataan karena masih digunakan untuk para pekerja untuk berteduh. Nah, nanti sebentar lagi akan langsung disambungkan karena di depan juga sudah terlihat banyak sekali drainase wis beton ya yang sudah berderet di sana. Sementara di sini masih ada pengoneksian sistem drainase di bagian gravel tikungan yang ke-14, tepatnya di tengah gravel ya. Kemudian kita akan beralih ke sisi kiri tikungan yang ke-14, di mana di sini sedang dilakukan penanaman rumput. Dan kita lihat ada genangan air sahabat karena memang sirkuit Mandalika malam kemarin diguyur hujan. Dan inilah bekas masjid yang baru direlokasi maksud saya sahabat, mohon maaf, yang baru direlokasi beberapa hari ke belakang dan sekarang sudah terbentuk untuk pembuatan outer line. Dan untuk area gravelnya sedang dilakukan penghamparan dan juga pemerataan oleh alat berat yaitu grader, dan kemudian juga nanti akan dihaluskan ya oleh vibrating roller. Sementara kita bergeser ke sebelah kanan sahabat, dan ini adalah merupakan pengoneksian drainase yang berada di tikungan yang ke-15, tepatnya di sebelah kanan inner line. Dan di sini sudah dilakukan penanaman pohon dan ini merupakan pembuatan taman. Jadi kita bisa bayangkan setelah nanti sirkuit ini selesai, jadi akan ada taman. Selain taman ini nanti akan ada taman juga di tengah-tengah sirkuit ya menurut kabar. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa nanti realitanya untuk pembangunan sirkuit di bagian dalamnya. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau situasi dan kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan 15, 16 dan juga di tikungan yang terakhir dari tikungan ke-17. Baik, demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan informasi ya, terutama bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Karena memang menjelang homologasi sirkuit ini sangat dikebut ya pengerjaannya. Mudah-mudahan kita doakan saja semoga selesai tepat waktunya dan kita akan bisa menonton balapan MotoGP di 10 tahun ke depan di sirkuit kebanggaan Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika atau Mandalika International Street Circuit. Akhirnya saya Andri Atasiki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Nanti kita sore ya untuk upload lagi hasil pencapaian hari ini dari pagi hingga sore ini. Bye bye.